agenda pertama yaitu pada pembukaan oleh Pak Sunan. Terima kasih. Terima kasih Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, yang kami hormati Pak Dodi, Pak Hasan, Dr. Gun, dan Bapak Ibu yang lain yang menghadiri acara ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di tengah kesibukan, kan kita tidak bisa bertemu langsung tatap muka, tapi bisa melalui virtual ini. Memang tujuan daripada acara ini itu adalah sangat strategis, sehingga kita juga terima kasih sekali kepada para pimpinan Politeknik, Balai Riset, Balai Latihan yang berkenan untuk partisipasi dalam acara yang penting ini untuk pertama kali kita mendapatkan informasi tentang kajian cepat yang sudah dilakukan. Walaupun ada informasi tertulis, tapi kalau ditambah dengan pertemuan lisan ini, akan kita bisa meroleh suatu hasil tersebut itu dengan sebaik-baiknya, sehingga kita jadikan referensi untuk pengembangan selanjutnya. Apalagi karena masalah susut dan limbah pangan ini sangat strategis, baik internasional maupun nasional. Tapi kurang begitu dipahami oleh banyak pihak gitu, yang masih perlu sosialisasi. Yang kedua, kita juga akan berusaha mengembangkan organisasi kita. Memang yang sudah terbentuk Korda-Korda di Surabaya, Kota Surabaya, Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Tetapi diperlukan secara nasional itu di berbagai wilayah. Nah, untuk hari ini kita mencoba barangkali ada yang sudah bisa terbentuk di daerah lain, sehingga nantinya itu di seluruh Indonesia akan ada jejaring yang sangat penting ini, yang sangat strategis. Kita Bapak-bapak dan Ibu sekalian merupakan perintis daripada pelaksanaan atau pencapaian tujuan yang sangat strategis ini. Kiranya demikian pembukaan dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berkenan berpartisipasi. Selanjutnya mohon arahan kepada Pak Dodi dan nanti Bapak Kepala BRSDMKP untuk memberikan arahan-arahan terhadap organisasi yang sedang menghadapi tantangan strategis dan tidak mudah ini, yaitu pengembangan jejaring yang belum banyak dikenal masyarakat. Saya rasa demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makasih Pak Sunan. Selanjutnya kita lanjut untuk sambutan dari Dewan Pengawas itu Pak Insinyur Budi Iswardi MA. Waktu dipersilakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Amran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Pak Sunan, memang tokoh kita, Bapak Ibu yang hadir dalam Vikon ini, ya, ada Pak Amran, Pak Asmi, ya, berduka cita Pak atas berpulangnya almarhumah Ibu Daya tercinta. Ada Pak Kun, juga ada Korda dari sebagai di Kota Surabaya, sukses di dalam pendidikan S3-nya. Terima kasih. Bapak Ibu pengurus GP2GI, ya, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Terima kasih kita bisa berkumpul dengan Zoom, ya, artinya kita bisa bersilaturahmi di waktu manapun berada. Alhamdulillah saya berusaha untuk menyempatkan waktu dengan DP2GI karena platformnya ini luar biasa Bapak Ibu. Kepada rekan dari Kepala Badan BRSDMKP, ya, dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, pada hari ini mudah-mudahan kita terus bergerak, ya, di tengah pandemi COVID yang memang harus kita tetap mempertahankan situasi, karena di negara-negara lain itu terjadi peningkatan eksponensial oleh karena mereka lupa bahwa pandemik ini masih sangat tinggi kasusnya. Tapi Indonesia insya Allah sudah mulai diatasi di mana-mana, dan pemerintah juga memahami situasi-situasi pergerakan seperti apa.
Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pengawas di JP2AG berbahagia pada hari ini, karena pada hari ini ada topik-topik yang luar biasa sebenarnya. Penyampaian masalah mengenai susut asil dan limbah bergizi ini akan menjadi satu topik. Ya, jadi Pak Sunan nanti dengan tim kita JP2AG, bagaimana nanti kita melahirkan sebuah kebijakan, Pak. Ya, jadi kebijakan ini karena sangat penting, artinya meluruskan hal-hal apa yang selama ini pemikiran-pemikiran mengeluarkan sebuah kebijakan. Kalau di pemerintahan itu emang biasanya melalui rapat-rapat melibatkan banyak pakar, banyak ahli, banyak lintas program maupun lintas sektor terhadap kegiatan. Tapi dengan penyampaian hasil-hasil masalah dengan kajian cepat ini, ada dari Poltekkes Sorong, dari Kupang, dari Bitung, dari Diklat KKP Medan, Poltekkes Pangandaran. Ini satu cikal bakal yang Jembrana, di sini ada Maros juga. Di sini artinya satu kesempatan yang luar biasa, Pak. Di dalam siklus kebijakan, Pak, karena Bali Bangkes ini sebentar lagi bertransformasi menjadi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan. Jadi artinya kebijakan ini sudah perlu diangkat sebenarnya berbicara kebijakan. Jadi kita mengetahui bahwa sebuah kebijakan itu harus ada dua hal yang dapat dilaksanakan di program sebenarnya adalah dapat diadopsi dan juga diimplementasi. Nah, kalau hasil-hasil dari mengenai penyampaian kajian ini, pertama kalau kita lihat nanti bagaimana ada dua hal. Karena kalau saya lihat, kalau sistem perencanaan penganggaran kita ini sebenarnya ada 4. Pertama adalah politik sebenarnya. Jadi kalau Pak Sunan ahlinya lah ini, jadi Bapak Ibu, kalau politik di sini adalah bagaimana mainstreaming ini diangkat bahasa politik. Jadi kalau bahasa politik itu tidak bisa dilawan dengan teknis. Ya kita tahu bagaimana bicara dengan vaksin Nusantara, Bapak Ibu. Ya jadi artinya itu kalau udah masuk ke politik akan sulit untuk pergerakannya. Yang kedua adalah pendekatannya melalui teknokratik. Teknokratik itu adalah pemerintah. Nah, di pemerintah di sini itu yang bisa bergerak melibatkan semua stakeholder, termasuk JP2GI ini untuk bisa sama-sama melahirkan sebuah kebijakan yang bersifat teknokratik. Jadi sehingga bisa masuk ke RPJMN maupun ke Renstra atau bisa masuk ke RPJMD dan Renstra masing-masing. Yang ketiga adalah top down dan bottom up. Ya, jadi ini emang yang bisa dilihat. Yang keempat itu sebenarnya yang paling penting dari semua aktivitas itu adalah partisipasi masyarakat dari seluruh. Jadi kalau keempat ini kita kategorikan sebagai JP2GI. Nah ini yang kita lihat. Nah mudah-mudahan dengan diskusi hari ini sehingga nanti akan mendapatkan rekomendasi kajian cepat ini dan juga nanti solusi terkait kebijakan dari sektor pemerintahan dan juga di swasta. Nah ini yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan nanti pentahelik sebenarnya, ya keterlibatan ini akan kita formulasikan sama-sama. Jadi artinya kalau di kesehatan itu akan terlihat di hasil akhirnya sebenarnya. Tercegahlah dari kekurangan gizi atau morbiditas atau mortalitas. Demikian juga kalau misalnya terkait dengan makanan itu sendiri, ya. Karena ini yang akan menjadi kuat. Di sektor swasta, di sektor terlibat lain itu akan terlihat bagaimana itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Jadi artinya ini menjadi makanan lokal pokok kita dan kita bisa mengurangi semua kehilangan-kehilangan seperti ini. Jadi sehingga memaksimalkan atau mengoptimalkan seluruh upaya yang dapat dilakukan di dalam kegiatan yang dilakukannya ini. Bapak Ibu yang kami hormati, itu beberapa pandangan pemikiran kami selaku pengawas di dalam JP2GI. Kami apresiasi sebesar-besarnya pelaksanaan kegiatan para ini. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan keterbatasan waktu hari ini, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama dengan Pak Sunan sebagai Ketua di JPGI dan Bapak Ibu pengurus ini, bersama-sama kita akan melaksanakan kegiatan di JP ini. Dengan ini demikian yang dapat sambutan dari selaku pengawas di JP2G. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Dodi untuk arahannya. Sekarang kita lanjut untuk agenda yang ketiga. Untuk selanjutnya arahan atau kata sambutan dari Kepala Badan. Waktu saya persilakan
kepada Pak Syarif Wijaya. Baik, terima kasih Mas Moderator, Pak Aman ya. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Sun An Hadi Purnomo, Ketua Jejaring Pasca Panen untuk Gizi Indonesia. Yang saya hormati tadi Bapak Pengawas Perikanan, ya, JP2GI. Yang saya hormati perwakilan Satuan Kerja di lingkup BRSDM, para pengurus JP2GI, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita senantiasa dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa bertemu pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, jadi saya pertama-tama menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada JP2GI, dan saya mendorong agar JP2GI tetap bisa berkembang, tumbuh menjadi satu organisasi yang besar, mengingat bahwa kita ini dilahirkan di bumi Nusantara, ya, Indonesia, yang sudah dikaruniai Tuhan satu sumber daya alam yang luar biasa, terutama yang kita peroleh dari lautan, juga di perairan umum daratan lainnya, itu adalah sumber protein yang terbesar, ya, salah satu sumber protein terbesar di dunia, yaitu ikan, produk-produk ikan. Tentu saja masyarakat Indonesia ada sebagian yang sudah memang dari sejak nenek moyang terdahulu, ya, mulai dari sejak kecil dibiasakan untuk makan ikan. Tetapi ada juga wilayah-wilayah, daerah-daerah yang tidak terbiasa untuk makan ikan. Nah, sehingga kita punya kewajiban bersama bagaimana caranya agar masyarakat ini secara intens, ya, dapat memanfaatkan ikan sebagai salah satu sumber proteinnya. Yang kita tahu ikan memiliki suatu kandungan protein yang luar biasa, ya. Total menyumbang sekitar 20% dari total protein hewani. Dan kita mengandung berbagai zat-zat yang baik, yodium, selenium, seng, besi, kalsium, fosfor, dan kalium, juga beberapa vitamin A, D, dan B, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian saya hormati, produksi kita ikan di laut sekitar 6,26 juta ton, ya. Dan kita sekarang mengkonsumsi sekitar 78,4 gram per orang per hari. Nah, padahal kita melihat bahwa sebagian dari penduduk kita ini tidak mampu, gitu ya, bisa memenuhi kebutuhan proteinnya, sekitar 19,4 juta penduduk, ya, tidak mampu memenuhi kebutuhan gizi hariannya. Di sini peran kita bagaimana caranya agar ikan tidak hanya didapat di pasar atau dari laut, ya, atau dari perairan umum daratan, tapi bisa diproduksi oleh keluarga-keluarga nelayan, pembudidaya, pengolah ikan di sekitar rumahnya. Ini adalah upaya kami, upaya kita semuanya. Ya, jadi pertama adalah bagaimana meningkatkan atensi perhatian masyarakat untuk mengkonsumsi ikan. Kemudian yang kedua, kita mampu mendorong masyarakat bisa menghasilkan produksi ikan dengan kekuatan sendiri, ya. Dan kemudian yang ketiga, kita mampu meningkatkan kualitas, ya, ikan yang dikonsumsi ini dengan kualitas yang lebih baik, dengan efisien, efektif, dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Tentu saja seluruh protein ikan ini harus mengalir ke manusia, karena ada juga yang terbuang. Nah, sini tugas kita bagaimana caranya agar kita sekarang mendorong agar tingkat, ya, ikan-ikan yang terbuang pada saat proses mulai dari penangkapan, ya, atau pembudidayaan sampai ke tahapan rantai pasok, ya, supply chain sampai ke konsumsi itu tidak terbuang sia-sia. Ini tugas kita.
BRSDM bersama dengan CP2GI sudah melakukan serangkaian research ya di 15 lokasi, Medan, Jakarta, Cilacap, Probolinggo, Jembrana, Jogja, Tegal, Bitung, Ambon, Kupang, Banyuwangi, Serang, Pariaman, Bantul, dan Sorong. Ini apa yang kita teliti? Kita yang teliti adalah bagaimana tingkat konsumsi masyarakat atas protein tadi. Dan itu terbukti dengan adanya banyaknya ya kasus-kasus stunting di masyarakat yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut. Nah, ini semua mengukuhkan persepsi kita bagaimana kita mendorong agar konsumsi ikan ini bisa ditingkatkan kepada masyarakat sehingga kita bisa menghasilkan generasi baru, anak-anak muda kita yang cerdas dengan pertumbuhan yang baik ya. Dan nantinya akan menjadi kekuatan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di lain sisi teknologi tentu saja berkembang. Kita sebagai lembaga riset, kita sebagai para ilmuwan, intelektual, kita punya kewajiban bagaimana pengetahuan yang kita miliki ini bisa kita alirkan, ya kita pindahkan kepada masyarakat pengelola tadi, apakah itu nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, sampai ke petambak garam tadi. Bagaimana caranya? Dengan mengalirkan teknologi-teknologi terbaru. Misalkan teknologi tentang penyusutan. Ya, teknologi penyusutan ini penting sekali. Nanti beberapa teman dari Badan Research akan menyampaikan temuan-temuannya. Ya, masalah penyusutan ya itu ada beberapa karakteristik. Akibat susut fisik ya, physical loss. Susut fisik ini misalkan karena pengangkutan dan sebagainya, maka berat ikan tadi yang tadinya berapa menjadi turun. Yaitu namanya susut fisik. Nah, tentu saja susut fisik ini akan merugikan bagi pedagangnya dan meningkatkan harga ikannya. Ya, menaikkan harga ikannya. Nah, jadi persoalan pertama adalah susut fisik. Kemudian yang kedua adalah susut mutu, quality loss. Nah, quality loss terjadi akibat berpindah tangannya ya dari tangkap kemudian ke kapal, pelabuhan, pengangkutan, toko, terus penyimpanan dan seterusnya. Kalau rantai pasok ini tidak dijaga dengan baik, dengan rantai dingin ya, cold chain system yang baik, maka terjadi quality loss. Nah, ini persoalan yang harus kita hadapi. Jadi ikan yang akan kita konsumsi itu turun kualitasnya. Juga susut akibat tekanan pasar. Jadi market force loss ya. Susut tekanan pasar ini terjadi karena banyaknya produk yang juga muncul, ada kompetitor, ada segala macam. Akhirnya ikan ini dihargai atau treatment di pasar tidak baik ya, sehingga akhirnya nilainya juga turun akibat treatment di. Kemudian susut nutrisi, nutritional loss. Karena terlalu sering, terlalu lama di panas matahari, terlalu lama direndam oleh air, dan sebagainya, ini menyebabkan susut nutrition. Susut fungsional juga demikian, mungkin bagian-bagian badannya ada yang terlepas, ya terpotong, dan sebagainya. Demikian juga terakhir adalah susut finansial. Ya, nah situasi ini menurut temuan FAO dunia sudah mencapai 35%. Jadi artinya apa? Artinya Bapak Ibu sekalian, dari ikan yang segar ditangkap di laut, sampai kita makan di konsumsi kita terjadi penyusutan sekitar 35%. Sehingga tingkat gizi yang diterima oleh konsumen itu menurun. Oleh sebab itu, kewajiban kita bersama, termasuk juga dari teman-teman dari Direktorat Jenderal Peningkatan Daya Saing, bagaimana kita memastikan proses perpindahan ya, ikan dari laut sampai kepada tingkat konsumsi tadi itu tidak mengalami penurunan. Tentu saja itu bisa kita targetkan, Pak Sunan. Saya mengajak Bapak, mari kita sekarang membuat suatu survei, studi CP2GI, itu sebagai suatu indikator. Jadi kalau kita bisa membangun suatu indikator, ya tingkat susut dari ikan tadi, saat ini berapa, kemudian berapa, nanti kita target dalam 5 tahun, kita bisa menurunkan tingkat susutnya itu tidak 35%, tadi mungkin tinggal 20% atau 17% dan seterusnya, melalui suatu upaya-upaya sentuhan teknologi, ya supply chain system yang dibangun, maka
itu menjadi salah satu keberhasilan dari kita. Sehingga kita mampu mendeliver produk perikanan yang hebat ini, kaya protein, kaya omega 3, ya, ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak kita dengan sempurna. Saya rasa demikian dari saya. Kami mengajak JP2GI untuk membangun tema-tema baru, ya. Pertama, kita sekarang ada susut ikan. Kemudian nanti kita akan mendorong lagi pengembangan satu pola makan, ya, bagaimana ikan itu bisa diinsert ke dalam menu tanpa membuat orang itu terasa bahwa itu ada ikan. Misalkan kalau sekarang anak-anak sekarang suka dengan ciki-ciki, anak sekarang suka dengan crackers, ya, banyak makanan-makanan yang sederhana, bakso ikan, itu diinsert dengan ikan. Sehingga kalau itu terjadi, maka resisten terhadap makan ikan yang bagi sebagian daerah mungkin tidak terbiasa, itu bisa diatasi dengan masuknya kandungan ikan di dalam bentuk-bentuk makanan yang dikenal secara luas dan menghilangkan apa yang menjadi hambatan. Salah satunya adalah bau amis, ya, misalkan gitu ya. Bagaimana caranya kita bisa mengeliminasi bau amis tadi, bisa tereliminasi, masuk ke dalam struktur makanan yang lain, sehingga seseorang makan ikan tanpa terasa bahwa dia makan ikan. Anak-anak kecil mungkin biasa kita lakukan seperti itu sebagai tahap untuk belajar. Nanti pada saat berikutnya dia mulai didorong untuk mulai bisa memakan ikan dalam bentuk utuh, dalam bentuk segar. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan apresiasi dan penghargaan kepada JP2GI. Terima kasih kepada narasumber. Kami BRSDM siap menerima kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana caranya meningkatkan pola konsumsi ikan di masyarakat dengan semakin baik, dengan tingkat nutrisi yang tinggi dan proses transformasi dari ikan di laut, ya, di perairan daratan berpindah ke konsumen tanpa mengurangi nilai. Saya rasa demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.